teknologi informasi ya. Saya lihat teknologi informasi memberikan sumbangan ke arah itu. Nah, apakah kemudian kenapa ini juga menjadi isu dari presiden 2014 itu kan sebagai imbas juga gitu, bahwa ketika isu Palestina itu berimbas juga sampai ke desa-desa, ya mau nggak mau kan presiden harus punya image bahwa dia mempunyai keberpihakan kepada apa yang menjadi concern masyarakat ya. Cuma satu hal sebetulnya harus difikirkan, dan ini saya sampaikan di dua meeting di OKI ini adalah seharusnya kita melihat Palestina itu bukan persoalan agama ya. Ini akan sangat menyulitkan ya. Inilah yang kemudian digunakan oleh Israel untuk juga membangun afiliasi agama. Kalau teman-teman pernah mendengar apa yang disebut dengan Judeo-Christianity Project, itu sebetulnya adalah sebuah backlash yang sebetulnya itu jangan-jangan itu sebagai respon dari euforia kita merespon isu-isu Palestina secara agamis ya. Jadi sekarang ini Israel membuat apa yang disebut dengan Judeo-Christianity Project itu untuk mempersuasi orang-orang Kristen untuk mengatakan, halo, kita seharusnya itu nggak saling tengkar loh. Kita ini satu roots Judeo-Christianity. Kan sebetulnya yang berperang, yang bermasalah itu kan Kristen dengan Yahudi, nggak ada kaitannya dengan Islam. Justru negara kerajaan Islam itu melindungi orang-orang Yahudi kan. Orang-orang Yahudi dilindungi di Andalusia, misalnya orang-orang Yahudi dilindungi di Turki, nggak ada masalah. Yang bermasalah itu kan karena Kristen itu dianggap sebagai aliran sesatnya Yahudi kan, Judaisme kan begitu. Nah, sekte sesat lah ya. Nah sekarang ini karena euforia orang-orang Islam ini luar biasa untuk melihat itu sebagai isu Islam. Coba lihat teman-teman Kristen di Indonesia tidak sekeras kita menyuarakan persoalan Palestina. Ini harus menjadi pikiran kita juga, karena itu akan menjadi sesuatu yang sangat rumit. Apalagi ketika kemudian isu itu menjadi satu isu yang terus-menerus dan itu sangat besar sekali. Didanai besar-besaran oleh Israel dan didanai oleh orang Israel seluruh dunia. Apa yang disebut dengan Judeo-Christianity Project ini. Yang seharusnya nggak ada itu. Secara historis nggak ada. Judeo-Christianity ya tentu ada, tapi bahwa itu menjadi sebuah gerakan itu menjadi sesuatu yang sangat membahayakan persatuan orang-orang Palestina menjadi negara merdeka, karena sekarang ini orang-orang Kristen itu kemudian di dalam satu politik settlementnya itu mereka tidak dimasalahkan yang Kristen. Jadi yang kemudian ini kan adalah yang Islam. Ini sangat berbahaya loh. Makanya kita ingatkan kepada Al-Quds ini ya, Al-Quds Committee ini, jangan membuat persoalan Palestina ini menjadi persoalan Islam. Karena itu akan sangat rumit dan itu bisa dan karena kemudian ini menjadi Islam, negara-negara OKI itu hanya membantu orang-orang Islam. Coba bayangkan. Kalau itu kemudian terjadi, yang terjadi adalah ini bisa hilang, Islam Palestina bisa hilang dari Islam kalau itu posisinya seperti itu. Jadi tolong teman-teman juga di dalam menyuarakan ini gandenglah juga teman-teman Kristen ya, karena itu sangat penting dan kita harus sangat menyadari ada Judeo-Christianity Project itu yang sebetulnya justru sangat berbahaya untuk kemerdekaan, artinya Palestina sebagai suatu negara yang plural ya. Masalahnya di situ Mas Yaki. Jadi Komisi HAM OKI sendiri mempunyai perbedaan di dalam melihat persoalan Palestina, dan ini gemes ya, sekjennya sendiri agak gemes. Kenapa? Mana ini condemnationmu dari kelembagaan? Ya kita tidak, tujuan kita nggak mengkondem, tujuan kita adalah delivering rights ya, promoting rights. Kita justru memberikan penyadaran kepada semua orang termasuk PBB bahwa mereka adalah right bearer-nya orang-orang Palestina itu.